Hari Kamis 21 Januari 2021. Waktu tengah hari. Tim liputan SukabumiUpdate.com menyambangi lokasi pergerakan tanah di Kampung Ciherang, Desa Cijangkar, Kecamatan Nyalindung, Kabupaten Sukabumi. Sasaran kali ini adalah kawasan perkampungan di atas bukit, yaitu lokasi terdampak bencana pergerakan tanah yang terjadi sejak pertengahan Desember 2020 lalu. Selain itu, kami juga ingin mengetahui bagaimana situasi terkini di posko pengungsian pergerakan tanah Kampung Ciherang tersebut. Tiba di lokasi, kami disambut oleh petugas Babinsa, P2BK hingga relawan kebencanaan lainnya. Lantaran kami tiba tengah hari, saat itu kebanyakan warga yang menghuni posko pengungsian sedang beraktivitas. Di posko, kami menemui salah satu warga pengungsi, yaitu Pak Ian Riansyah. Pak Ian mengungsi bersama istri dan satu orang anaknya. Keluarga Pak Ian memilih untuk mengungsi karena rumahnya yang cukup terancam posisinya. Kemudian kami juga mewawancarai Pak Ahmad, petugas penanggulangan bencana kecamatan atau P2BK Nyalindung. Pak Ahmad ini memaparkan kepada kami bagaimana situasi di lokasi bencana pergerakan tanah dari hari ke hari. Lalu, bagaimana sebetulnya kondisi real di lokasi? Seberapa serius ancamannya? Dan bagaimana upaya penanganan yang dilakukan? Kemudian, seperti apa langkah mitigasinya? Untuk mengetahui semua itu, mari kita sama-sama simak hasil reportase tim liputan SukabumiUpdate.com berikut ini. Bapak di sini udah 15 hari. 15 hari Iya. Di posko pengungsian. Iya, ya, betul. Pengungsian. Selama pertama kali kesini berarti di Desember, Pak? Iya, betul. Desember. Iya. Pertama Bapak juga yang kesini. Kesini. Iya. Bapaknya Lira atau Sekeluarga di sini. Keluarga berapa Iya. orang, Pak? 3 orang. 3 orang. Iya, Bapak, karena istri, kan anak. iya, karena wilayahnya ada di tengah-tengah itu tanah yang retak ya, yang retakan itu. Retak. Kondisinya gimana sih, Pak? Kondisinya ya parah banget karena tanah-tanahnya itu pecah-pecah gitu. Pecah retak. Iya, retak-retaknya itu. Rumah Ya, Bapak retak atau roboh, Pak? retak, rumah Bapak retak. Retak. Iya. Kondisi sekarang rumah gimana, Pak? Ya kondisi ya atasnya juga udah miring gitu ya. Miring. Nah, terus bawahnya juga ada di belakang, yang belakang tuh udah temboknya sih pecah gitu. Terus depannya, atasnya tanah juga udah pada pecah-pecah kan semua di atas jalan. Terus di atasnya juga sama tuh. Ya maka yang saling ditakutkan itu, yang ditakutkan karena dari atasnya udah hancur, terutama itu rumah yang tinggi itu yang ya. Itu kan dari situ ke bawah bisa Bapak khawatir keselamatan keluarga. Betul. Akhirnya lebih pilih Iya. ke poskonya. Ke posko. Oke. Walaupun belum ada posko, Bapak lari ke sini. Oh, ke Waktu sini. itu kan belum ada laporan kali ke Pak RT atau yang yang bersangkutan yang berwenang gitu. Bapak sendiri ke sini melarikan diri gitu. Bawa keluarga langsung. Bawa keluarga langsung. Terus orang-orang pada ikut karena tiap hari itu pada pecah semua. Benar. Akhirnya retaknya parah banget gitu. Pak, gimana Pak suka duka di pengungsian selama 15 hari? Ya suka dukanya ya nggak enak lah, nggak bebas kayak di rumah gitu karena air, terus juga masak, terus kan mandi segala macamnya aja kegiatan sehari-hari jadi terganggu. Sehari-hari Ke kuli kadang-kadang ngarit yang ngambil rumput lah. Enaknya bisa kumpul. Kalau di bawah kan cuma ada rumah tetangga cuma 3 paling, sampai atas itu ada rumah cuma 3. Yang rumahnya hijau itu kemarin listriknya juga baru dibongkar dipindahin itu. Iya, karena nggak ditinggalin gitu. Itu ke sebelah timur parah, sebelah barat juga parah kan. Kalau sebelah bawah udah longsor sawah-sawah. Kalau sebelah sini kan udah hancur juga parah, apalagi ke atas. makanya bahaya lebih memilih
ya hijrah Ya. mengungsi Pak, gitu. selama apa di pengungsian kayak gini Pak, rasanya gimana sih Pak? Rasanya ya sedih gitu ya. Jadi Iya, sedihnya bagaimana ini ke depannya. Satu, bagaimana pengen punya tempat tinggal gitu. Bagaimana kita kumpul lagi sama keluarga. Terus bagaimana kita aktivitas sehari-hari gitu. Karena kan di bawah juga ada punya kebun sedikit juga gitu kan. Iya. Iya, aktivitas bawah Pak, cuma upami misalkan ancaman masih cukup serius, Bapak siap ini Pak. Kalau harus relokasi Bapak siap. siapa aja. Yang penting bisa tempat tinggal gitu ya. Yang penting selamat. Iya, ini selamat ya. Hujan masih terus berlangsung dan pengungsi pun kalau di saat hujan pengungsi pasti memenuhi di area sekolah ini. Di SD ya? Ya di SD. Untuk mengungsi sampai saat ini ada 44 kakak yang terdiri yang di sini 14 kakak yang di SD dan sebagian lagi sekitar 30 kakak berada di rumah sanak saudaranya. Sampai saat ini untuk yang terdampak kurang lebih 20 rumah. 20 rumah yang terdampak pada garis retakan. 20 rumah itu sendiri ada beberapa rumah yang sudah dibongkar untuk merelokasi sendiri. Ya mungkin masih bisa dimanfaatkan bangunan-bangunannya. Bangunan besar di sini itu rumahnya kebanyakan rumah panggung. Jadi masih bisa dimanfaatkan gitu. Kalau pas kejadian itu sampai saat ini sudah 1 bulan berawal kejadian ini dari tanggal 13 hari Minggu kalau nggak salah. 13 Desember? Iya 13 Desember 2020. Sampai saat ini retakan pun masih terus bergerak dan meluas gitu. Jadi di sini juga masyarakat masih khawatir gitu. Untuk mitigasi sendiri paling yang berada di garis retakan itu terus menghimbau kepada masyarakat yang berada di sekitar garis retakan itu semaksimal mungkin harus tetap waspada, apalagi di saat hujan kembali turun dengan intensitas yang cukup besar gitu. Kalau retakan bukan hanya di saat terjadi hujan, kemudian juga beberapa hari ke belakang sempat hujan tidak turun ya. Tapi pergerakan tanah itu masih terus berlanjut. Kalau retakan itu bervariatif Kang. Jadi kalau lebar itu paling adalah sekitar 20 cm. Tapi untuk kedalamannya itu ada yang 3 meter sampai ada yang 8 meter itu kalau kedalamannya itu. Kedalamannya. Dari hari pertama itu pas terjadi retakan ada juga yang langsung ketakutan untuk mengungsi, mengosongkan rumahnya. Dan untuk aktivitas sehari-hari masyarakat itu ada yang beraktivitas seperti semula biasa saja gitu. Tapi masih tetap kita pantau dan terus diimbau harus tetap waspada gitu. Kalau posko itu sudah dari seminggu belakang kita udah mendirikan untuk tenda darurat di mana nanti takut-takutnya terjadi hal yang tidak diinginkan, kita udah menyiapkan dan menginformasikan jalur evakuasinya kemana dan titik-titik berkumpul di mana gitu. Pesan-pesannya yang masih yang diharapkan sampai saat ini oleh warga untuk memastikan status wilayahnya. Masyarakat itu ingin tahu apakah ini udah masuk zona merah atau zona kuning, zona hijau. Kita masih menunggu kajian-kajian dari tim geologi untuk memastikan wilayah ini apakah layak untuk ditempati atau tidak. Gitu.